mengasihi sesama makhluk ciptaan Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gelombang literasi dalam deguran Eksambadas mengalir deras di dalam sanubari kita. Salam literasi. Dewan juri yang saya hormati, para pembimbing tantangan Eksambadas yang saya hormati, dan siswa-siswa terbaik peserta tantangan Eksambadas yang saya cintai. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, izinkan saya meluruskan diri. Nama saya Resti Putri Masela, peserta tantangan Eksambadas dari Kawas Chandra di Muka, literasi dari Subrayon 1, yaitu SMP Alkona. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan satu dongeng yang terinspirasi dari buku yang saya baca. Buku yang saya baca ini memiliki alur yang sangat menarik dan mengajarkan kita untuk saling mengasihi sesama makhluk ciptaan Tuhan. Selain itu juga, buku ini memiliki daya tarik yang sangat tinggi dan bisa dilihat dari covernya langsung. Buku yang saya maksud berjudul Gajah Erika yang ditulis oleh Sylvia Bishop dan diterbitkan di PT 3 Serangkai Pustaka Mandiri dengan jumlah halaman 175 halaman dan nomor ISBN 978-602-2366-2517. Sebelum saya menyampaikan dongeng yang saya maksud tadi, izinkan saya mengulas sedikit alasan dan isi buku yang saya baca. Alasan saya membaca buku ini karena memiliki cover menarik dan menceritakan dua sahabat antara hewan dan manusia. Isi dari buku ini menceritakan seorang gadis yang bernama Erika. Di saat hari ulang tahunnya, Erika dikirimkan hadiah oleh pamannya yang bernama Pamannya, yang rupanya pamannya yang sudah menghilang. Hingga hari-hari kedepannya, Erika bersahabat baik dengan gajah itu. Masalahnya, Erika tidak mempunyai uang untuk memberi makan si gajah, hingga Erika menemukan cara untuk mendapatkan uang dan mendapatkan banyak teman. Yang bisa diambil, kita harus menyayangi sesama makhluk hidup, terutama hewan dan tumbuhan. Nah, teman-teman, petualangan Erika di dalam buku ini sangat seru, bukan? Langsung saja, tanpa berlama-lama, saya akan menceritakan dongeng yang terinspirasi dari kisah Erika ini. Tiba saatnya saya membacakan dongeng telah saya beri judul Persahabatan Erika dan Gajah. Pada suatu hari, seekor gajah berdiri di depan rumah Erika di saat hari ulang tahunnya yang ke-10. Terdapat sepucuk surat yang menyatakan bahwa dia, Erika Perkins, mengantongi hak sebagai pemilik gajah. Surat yang keren, tapi kurasa masalah yang sekarang adalah siapa yang mengambil gajahmu di sini. Gadis kecil itu memandang mata si gajah. Siapa yang meninggalkanmu di sini dan kenapa? Tanya kembali. Nih, jawab si gajah. Bagi Erika, terdengar seperti aku dibuat bingung oleh kehidupan, terutama oleh tetangga depan pintumu. Erika pun mengajak masuk ke dalam rumah, meskipun gajah itu merusak bingkai pintunya. Saat malam hari, Erika mendengar suara dentuman langkah pelan si gajah. Ternyata si gajah membawakan makanan berupa rumput yang diwadahi oleh keranjang. Aku tidak mengerti, ucap Erika. Erika berpikir kembali untuk mencerna situasi ini. Oh, sahut Erika. Sepertinya kau membawakan makan malam. Gajah mengganggu. Ya, tapi meskipun aku tidak bisa memakannya, namun kau sungguh baik, ucap Erika. Gajah pun keluar dari kamar itu. Beberapa hari kemudian, Erika dan gajah semakin dekat. Bahkan mereka bermain ke taman kota, ke pantai, kebun binatang, dan pergi ke Inggris. Tapi, di mana Erika mengingat bahwa seharusnya gajah tidak di sini. Erika sudah tahu bahwa gajah tersebut dikirim oleh pamannya yang lama menghilang untuk menemani Erika agar tidak sendirian. Sepertinya Erika akan sendiri lagi. Selain itu juga, akhir ini mendapatkan banyak teman seperti Miss Bridget. Saat dimana Erika harus melepaskan si gajah yang dibantu oleh Miss Bridget untuk mendapatkan tiket bersama mereka. Gajah pergi setelah mendapatkan tiket kapal yang berangkat dari pukul 11.30 pagi ini. Pada pukul 11.25, mereka saling mengucapkan selamat tinggal. Gadis kecil yang menuntut erat seorang gajah yang pernah menjadi miliknya. Tapi terlalu dia sayangi untuk tetap dia miliki selamanya. Selamat tinggal gajah, kata Erika. Nih, sahut gajah. Nah teman-teman, itulah akhir kisah dari Gajah Erika. Harap api literasi kita tidak padam dan kita diberikan kesehatan untuk menyelesaikan semua tantangan Eksambadas sampai bulan Oktober. Tak lupa saya mengucapkan minal aizin wal faizin. Jalan-jalan bareng Bu Asi. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.